Ini kitab judulnya Tabaqatu Syafi'iyatil Kubra. Ada 6 jilid. Ini jilid pertama. Kitab ini menjelaskan tentang ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Bermadhab Syafi'i. Di antaranya ulama yang bermadhab Syafi'i adalah Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Al-Imam Al-Bukhari yang kita kenal sebagai ahli hadis, ternyata beliau bermadhab Syafi'i. Jadi kalau Imam Bukhari saja bermadhab, ya, sekelas Imam Bukhari, beliau bermadhab, masih mengikuti fikihnya para ulama Syafi'iyah. Dan ada pernyataan yang menyatakan kita tidak perlu ikut madhab, kita ikut dalil. Maka ini jawabannya, mereka yang bermadhab itulah yang mengikuti dalil. Tidak ada satupun madhab melainkan seluruhnya mengikuti dalil. Tidak ada satu madhab pun melainkan seluruhnya mengikuti dalil. Justru kita mengikuti madhab. Madhab ini bukan berarti kita mengikuti satu orang saja, tapi ratusan ribu. Jadi bisa dibayangkan kitab namanya Tabaqat, Tabaqatus Syafi'iyah, ini ada 6 jilid. Berapa ratus atau berapa ribu ulama yang bermadhab Syafi'i. Nah, kita mengikuti mereka, madhab mereka. Madhab artinya kumpulan pemikiran, kumpulan pemikiran mereka terhadap dalil. Karena kita belum mampu memahami dalil dengan baik dan benar, maka kita mengikuti mereka yang paham tentang dalil. Jadi kita mengikuti madhab, secara otomatis kita mengikuti dalil. Justru dengan kita mengikuti mereka, artinya kita mengikuti orang yang memahami dalil dengan baik dan benar berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak mengikuti para ulama, para imam, maka justru pemikiran kita akan salah terhadap dalil. Jadi jangan dibenturkan seakan-akan mengikuti madhab itu tidak mengikuti dalil. Dan orang yang mengikuti dalil tidak mengikuti madhab. Seakan-akan dibenturkan seperti itu. Padahal orang yang mengikuti dalil itu belum tentu dia memahami dengan benar dalil tersebut, terkecuali lewat orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu yang luas, yang mereka pahami dalil dengan baik dan benar. Makanya ada pepatah mengatakan, berapa banyak ucapan yang disalahkan padahal ucapan itu benar karena kesalahan dalam pemahaman. Gitu. Dan Imam Bukhari ini mazhabnya Syafi'i. Imam Nawawi bermazhab Syafi'i. Izzuddin Ibn Abdissalam bermazhab Syafi'i. Ibnu Hajar Haytami bermazhab Syafi'i. Imam Romli bermazhab Syafi'i. Jadi mazhab itu sudah lumrah. Seluruh mazhab punya kitab Tabaqat. Ada Tabaqat Syafi'iyah, ada Tabaqat Malikiyah, ada Tabaqat Hanafiyah, ada Tabaqat Hanabilah. Seluruh mazhab punya Tabaqat. Isi kitab Tabaqat adalah kumpulan biografi singkat para ulama yang bermazhab. Kalau disebutkan Syafi'iyah berarti mazhabnya Syafi'i, para ulama yang bermazhab Syafi'i. Kalau disebutkan Tabaqat Hanafiyah, itu para ulama yang bermazhab fikih Hanafiyah, dan seterusnya. Jadi tidak perlu menyatakan saya mazhab Syafi'i, karena ada yang mengkritik, itu hanya klaim saja. Tidak pernah tuh Imam Nawawi mengatakan Imam Nawawi itu Syafi'i, katanya. Tidak pernah itu Imam Bukhari mengatakan Imam Bukhari Syafi'i. Untuk menyatakan dirinya Syafi'i tidak perlu menyatakan saya Syafi'i, bisa tahu lewat guru.
Bisa tahu lewat biografi, bisa tahu juga lewat karya kitab. Dan istilah-istilah Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah itu istilah yang sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu, bukan yang baru. Disebut Imam Nawawi Syafi'i. Seandainya Imam Nawawi tidak mengakui Imam Nawawi Syafi'i, tidak pernah menyatakan demikian, orang sudah tahu, ahli ilmu tahu. Kenapa? Karena Imam Nawawi mensyarah kitab-kitab Syafi'iyah. Raudhatut Talibin, Minhajul Abidin. Al-Imam Ghazali juga demikian. Dan bukti yang paling konkret bahwa para ulama terdahulu bermadhab, yaitu kitab Tabaqat yang saya pegang ini. Ini ada 6 jilid. Seluruhnya ulama Syafi'iyah. Yang Hanafiyah juga ada, yang Malikiyah juga ada, yang Hanabilah juga ada. Nah, dari mana Imam Bukhari bisa diketahui bahwa beliau bermazhab Syafi'i? Dari gurunya. Jadi guru beliau disebutkan oleh Imam Tajuddin As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, meninggal tahun 771 Hijriah, dalam kitab Tabaqatnya. Beliau katakan bahwa Al-Imam Bukhari belajar juga kepada Za'farani dan juga Abi Thawr dan juga Karabis, Al-Karabis. 3 orang ini berasal di Irak, berasal negeri Irak, dan 3 nama tersebut adalah murid langsung Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya murid langsung 3 ulama tersebut. Imam Subki mengatakan Imam Bukhari belajar kepada Za'farani, Abi Thawr, dan juga Al-Imam Al-Karabis. 3-tiganya murid langsung Al-Imam Syafi'i. Kemudian guru beliau yang ada di kota Makkah namanya Al-Humaydi. Wa tafaqqaha ala Humaydi. Al-Imam Bukhari tafaqqaha. Apa makna tafaqqaha? Memperdalam ilmu fikih. Kepada siapa? Al-Humaydi, kepada Al-Imam Al-Humaydi. Al-Imam Al-Humaydi ini asli Makkah, tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau adalah salah satu murid langsung Al-Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya murid langsung, Al-Humaydi itu adalah gurunya Imam Bukhari. Jadi guru-gurunya bermazhab Syafi'i, sehingga Tajuddin As-Subki memasukkan Imam Bukhari bermazhab Syafi'i. Imam Bukhari bermazhab Syafi'i. Al-Imam Ahmad bin Muhammad Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala, beliau mengatakan Al-Imam Humaydi ini memiliki nama asli Abdullah bin Zubair Al-Quraisi Al-Makki. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan Al-Imam Al-Faqih Al-Hafiz Syekhul Haram. Beliau ini seorang imam, seorang ahli fikih, dan seorang penghafal hadis. Syekhul Haram, guru besar di tanah haram, di kota Makkah. Bahkan dikatakan beliau adalah mufti. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memperdalam ilmu fikihnya kepada Al-Imam Al-Humaydi. Berarti 4 guru beliau adalah murid-muridnya Al-Imam Syafi'i. Maka dari data ini sudah cukup menunjukkan bahwa Al-Imam Al-Bukhari beliau mengikuti mazhabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang lahir tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204 Hijriah. Kemudian yang menarik, Al-Imam Al-Humaydi punya guru bukan hanya Al-Imam Syafi'i, tapi juga kepada seorang sufi namanya Fudail ibn Iyad. Al-Imam Fudail ibn Iyad lahir tahun
107 Hijriah, meninggal tahun 187 Hijriah. Dan Imam Syafi'i juga berguru kepada Fudail bin Iyad, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Khalkan dalam kitabnya Wafayatul A'yan, yang lahir 608 Hijriah, meninggal 681 Hijriah. Dan Fudail bin Iyad sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam As-Sofadi dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat, juga dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Khalkan dalam kitab beliau, dan juga dikatakan oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitabnya Hulyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, yang lahir tahun 336 Hijriah, meninggal 430 Hijriah atau 460 Hijriah. Mereka mengatakan bahwa Fudail bin Iyad ini adalah Az-Zahid Al-Mashhur, seorang yang sangat zuhud terhadap dunia, dan juga salah seorang ahli tarekat, ahadur rijalit tariqah. Di dalam kitab Hilyatul Awliya disebutkan Imam Fudail bin Iyad ini terkenal juga sebagai ulama yang sangat cinta kepada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf artinya apa? Sanad keilmuan Imam Bukhari juga bersambung kepada sufi, kepada sufi. Fudail bin Iyad seorang sufi. Oleh sebab itu dimasukkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya biografi para sufi, judulnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya.